teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Genjo di channel Yudi Bagastia. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Genjo mau cerita daerah Indonesia. Kamu tahu Genjo pakai apa ini? Kak Yudi, Ya, ini Genjo pakai apa Kak? Palanya. itu pakaian adat Sumatera Barat, Genjo. Dari Sumatera Barat. Oh iya. Genjo mau cerita daerah Sumatera Barat. Genjo mau cerita tentang Malin Kundang, teman-teman. Apakah kamu sudah pernah mendengar cerita Malin Kundang? Sudah belum? Kalau begitu, dengar ceritanya lagi ya dari Genjo. Suatu hari di Sumatera Barat, tepatnya di desa kecil, hiduplah sebuah keluarga. Tapi keluarga ini hanya ada ibu dan anaknya saja. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka hanya bisa makan seadanya. Rumahnya pun sangat jelek, sangat kumuh. Bahkan kalau hujan sering kebocoran. Nama anaknya adalah Malin Kundang. Malin Kundang sangat sayang dengan ibunya. Ibunya sudah tua. Malin sedih sekali. Ia melihat ibunya masih harus bekerja keras. Sampai suatu ketika Malin melihat banyak sekali kapal laut di pantai daerah kampungnya. Kemudian banyak tetangganya yang pergi merantau. Kemudian ia tahu kabarnya. Dia tahu kabarnya ada tetangganya yang sukses, yang jadi kaya raya. Setelah ia berhasil pergi merantau dengan menggunakan kapal tersebut. Sehingga Malin pun ingin mengikuti jejak tetangganya itu. Akhirnya Malin mengungkapkan perasaannya itu kepada ibunya bahwa ia ingin pergi merantau. Kemudian ia bilang kepada ibunya, Ibu, bolehkah aku pergi merantau? Tapi kata ibunya, ibunya yang sudah tua renta itu berkata, Malin, kalau kamu pergi merantau, lalu ibu dengan siapa, nak? Ibu kan hanya punya kamu saja. Tidak ada siapa-siapa lagi yang ibu miliki. Ayah kamu sudah lama tiada. Lalu kata Malin, Ibu, aku berjanji aku akan cepat pulang. Kalau aku sudah punya uang, ibu kan tidak perlu lagi mencari uang. Ibu tidak perlu bekerja, ibu tidak perlu capek-capek. Ibu sudah tua, Bu. Ibu di rumah saja, biar aku yang pergi merantau. Kalau begitu, biarkan aku pergi merantau ya, Bu. Aku mohon. Akhirnya, Ibu Malin pun dengan berat hati menyetujuinya. Oh Malin, anakku yang kusayang. Kamu adalah anak yang soleh. Kamu selalu menuruti kata-kata ibumu ini. Kalau begitu, berangkatlah, nak. Ayo,
Berangkatlah, tapi ingat pesan ibu. Nanti kalau kamu sudah dewasa, selalu ingat pesan ibu. Jangan tinggalkan sholat, selalu beribadah, jangan lupa sedekah ya nak. Lalu Malin pun menyetujui. Siap ibu, aku akan selalu mengingat nasihatmu ibu. Salim bu, salim. Akhirnya Malin pun pergi merantau dengan menggunakan kapal yang sangat besar. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ibu Malin masih setia menunggu kabar Malin. Kok Malin belum pulang-pulang ya? Sampai akhirnya setiap ada kapal yang lewat, Ibu Malin selalu pergi ke pantai sambil berlari. Apakah ada Malin? Apakah ada anakku? Ibu Malin selalu mencari Malin ketika ada kapal yang berlabuh. Tapi sayangnya tidak ada anaknya di sana. Malin belum juga pulang, walaupun sudah bertahun-tahun. Ternyata Malin sudah menjadi saudagar yang sangat kaya. Ia mendapatkan istri yang sangat kaya. Awalnya ia yang merupakan anak buah kapal, ia bekerja dengan patuh, ia bekerja dengan disiplin, sampai akhirnya anak dari bos saudagar kaya jatuh hati kepadanya, sehingga ia menikah. Sampai ia menikah dan hidup bahagia. Tapi Ibu Malin masih menunggu di kampungnya. Setiap ada kapal, Ibu Malin berlari ke tepi pantai. Apakah ada anakku? Apakah ada anakku? Hari demi hari setiap ada suara kapal, Ibu Malin yang semakin tua berlari dengan tertatih-tatih. Ia sudah semakin tua, jalannya sudah semakin sulit. Yang tadinya ia berlari, sekarang ia hanya berjalan dengan sangat rentah karena Ibu Malin sudah tua. Sampai suatu ketika Ibu Malin sedang sakit. Ia sudah sakit. Ketika ada suara kapal, ia hanya mendengar sambil berkata, "Apakah ada anakku?" Ia teriak dari dalam rumah. Sampai suatu hari pada saat takbiran, waktunya hampir lebaran besoknya, Ibu Malin menunggu Malin pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu Malin menunggu kepulangan Malin. Ia selalu ingat waktu kecil Malin selalu takbir di musola dekat kampungnya. Ia selalu ingat bahwa Malin dulu adalah anak yang soleh. Ia selalu ingat bahwa Malin adalah anak yang baik hati. Ia selalu ingat bahwa Malin adalah anak yang rajin. Ia yakin betul bahwa Malin juga sedang merindukannya. Ia selalu menangis ketika mendengar dan mengingat kata Malin. Ia selalu menangis ketika mengingat anaknya waktu kecil itu. Entah bagaimana kabarnya sekarang Malin. Oh Malin, kamu di mana nak? Apakah kamu masih hidup? Ibu sangat rindu kamu. Ibu Malin selalu menangis. Sedangkan Malin sebenarnya ia sedang hidup dengan bahagia. Enak, banyak makanan, banyak minuman, pakai pakaian yang mewah. Sedangkan Ibu Malin masih menderita, hidup miskin dan susah di dalam gubuk tuanya itu. Suatu ketika, kapal saudagar kaya singgah ke suatu kampung. Ternyata kampung itu adalah kampungnya Malin. Kampung Malin, ternyata itu adalah kampungnya Malin, iya. Sampai orang-orang berteriak, "Itu Malin, itu Malin, lihat, itu ada Malin." Kemudian orang-orang kampung memberitahu ibunya Malin, "Ibu, lihat.
lihat, di sana ada Malin. Ia sudah menjadi saudagar kaya sekarang, Bu. Ayo cepat keluar, ayo cepat kita hampiri kapal itu. Ada anakmu di sana. Kemudian Ibu Malin pun sangat kaget. Apakah iya itu anakku? Ayo kita ke sana sekarang. Kata Ibu Malin pun menghampiri kapal itu dengan tergesa-gesa. Dengan langkahnya yang sudah gontai, sudah tua rentah, ia berlari dengan sangat semangat. Ketika ia sampai di kapal, ia melihat ada sosok anak yang ia kenal betul. Dia adalah Malin Kundang, anak semata wayangnya. Kemudian ia menghampiri sosok yang ia kenal itu. Hai Malin, anakku. Ia langsung memeluk Malin Kundang. Nah, anakku, kamu masih hidup, nak. Ibu sangat rindu kepadamu. Ibu Malin menangis sambil memeluk anaknya erat-erat. Tapi apa kata Malin? Malin tidak mengakuinya. Malin tidak mengakui ibunya itu. Kata Malin, "Hah, kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati. Siapa kamu? Lihat, kamu sangat jelek. Bajumu jelek. Tidak mungkin ibuku sejelek kamu. Ibuku tidak mungkin masih hidup. Ibuku tuh sudah lama mati. Kamu bukan ibuku." Tapi kata ibunya, "Lihat nak, aku yang melahirkanmu. Aku yang mengandungmu. Kamu pergi merantau sudah lama. Ibu sudah tunggu-tunggu kamu, nak. Teganya kamu, nak." Kemudian istri Malin pun lihat. "Lihat, Kak, itu siapa? Apakah dia ibumu?" Tapi dia sangat meyakini bahwa kamu adalah anaknya. Setelah ditanya istrinya, Malin semakin merasa marah. Dia semakin bersikeras. Tidak mungkin dia ibuku. Tidak mungkin. Lihat, dia jelek. Ibuku sudah lama mati. Hei ibu, jangan dekat-dekat denganku. Sana. Kemudian Malin mendorong ibunya dengan sangat keras. Ibunya pun terjatuh. "Teganya kamu, nak. Aku yang membesarkan kamu. Aku yang mengandungmu. Aku yang melahirkanmu. Tapi kamu tega-teganya mendorong dan menghinaku. Dasar kamu anak durhaka. Dasar kamu anak durhaka, nak. Kalau begitu, kukutuk kau. Kukutuk kamu menjadi batu. Kukutuk kamu menjadi batu." Kemudian datanglah petir yang sangat besar. Hujan badai menyertai petir yang besar itu. Tiba-tiba petir itu menyambar si Malin Kundang. Tiba-tiba petir itu seketika membuat Malin Kundang menjadi batu. Kemudian lama-kelamaan ia mematung seperti batu. "Ampun, Bu." Kemudian Malin sujud kepada ibunya. Sampai akhirnya tidak ada lagi suara, sehingga ia berubah menjadi batu, mulai dari kaki hingga tangan dan seluruh badannya. Akhirnya Malin pun menjadi batu sambil menangis. Itulah cerita tentang Malin Kundang, si batu yang menangis di Sumatera Barat. Teman-teman, jangan seperti Malin Kundang ya. Ia lupa dengan ibunya hanya karena harta. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu sayang kepada ibu kita. Walaupun Malin dulu adalah anak yang baik, karena harta ia menjadi lupa dan durhaka kepada ibunya. Jangan seperti itu ya. Kita harus selalu menjadi anak yang baik dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Aku jadi sedih, teman-teman. Jangan sampai ya kita seperti itu. Kalau begitu, sampai di sini dulu cerita tentang Malin Kundang dari Genjo, dari Sumatera Barat. Sampai jumpa di video cerita berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Kak Yudi. Klik tombol loncengnya, share, dan like ya.